Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulista Lestari dari kelas C dengan NIM akhir 037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai case-based learning brucellosis pada kambing dengan mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur veteriner. Brucellosis merupakan penyakit menular yang bersifat zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella sp. Nah, penyakit ini terutama menyerang hewan betina bunting seperti sapi, kambing, domba dengan ciri utama abortus pada masa kebuntingan tua. Nah, untuk kasusnya itu sendiri dapat mencapai 5-90% dalam satu kali populasi, tergantung pada virulensi bakteri dan juga kondisi hewan itu sendiri. Penyakit ini juga bisa menimbulkan kerugian yang besar serta menjadi ancaman kesehatan bagi manusia. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan memahami mengenai penyebab, cara penularan, gejala klinis, serta langkah diagnosa, pencegahan, dan juga pengendalian brucellosis pada hewan terutama pada kambing. Nah, untuk case skenario-nya, itu terdapat sebuah peternakan rakyat di Kabupaten Bogor yang melaporkan beberapa kasus abortus pada kambing peranakan atau betina. Dalam 3 bulan terakhir, terdapat 3 ekor kambing yang mengalami abortus pada trimester akhir dan juga retensi plasenta. Nah, sedangkan untuk seekor bejantan menunjukkan gejala orsitis. Nah, untuk peternakan ini sendiri belum pernah melakukan vaksinasi brucellosis, serta kondisi kandangnya yang lembab, tidak ada pemisahan antara hewan yang sakit dan juga hewan yang sehat, serta fetus hasil abortusnya dibuang di sekitar kandang. Nah, setelah dilakukan uji serologis, itu mengalami positif brucellosis. Nah, untuk etiologi dari penyakit brucellosis dari kambing ini disebabkan oleh bakteri Brucella dengan jenis melintensis pada hewan betina dan juga jenis Brucella ovis pada hewan jantan. Nah, karakteristiknya itu terdapat 6 karakteristik. Yang pertama ada gram negatif, bentuknya yang kuku-basil, serta bersifat non-motil, intraseluler fakultatif, tidak membentuk spora, dan juga yang terakhir adalah aerob obligat. Nah, secara patologis, penyakit brucellosis pada kambing ini memiliki 4 jalur penularan. Yang pertama ada inhalasi, yaitu menghirup udara yang mengandung partikel Brucella. Yang kedua ada ingesti, yaitu menelan makanan atau susu yang sudah terkontaminasi. Yang ketiga ada veneral, yaitu penularan melalui kawin pada jenis brucellosis ovis. Dan yang terakhir ada kontak secara langsung seperti pada luka, darah, cairan ketuban, atau pada plasenta. Nah, lalu untuk proses infeksi di dalam tubuh terdapat 4 tahap juga. Yang pertama, bakteri akan masuk dan menempel pada sel epitel yang akan ditelan oleh makrofag pada sel imun di dalam tubuh. Nah, di dalamnya Brucella akan bertahan dan juga berkembang biak di dalam makrofag tersebut. Lalu, akan menyebar melalui darah atau yang bisa disebut dengan bakteremia ke dalam rahim, kelenjar susu, limfa, dan juga hati. Nah, terakhir di dalam rahim akan menyebabkan infeksi radang plasenta atau yang disebut dengan plasentitis, sehingga suplai nutrisi janin akan terganggu dan mengalami abortus. Lalu terdapat juga beberapa gejala klinis yang disebabkan dari penyakit brucellosis pada kambing ini. Yang pertama itu ada abortus, terutama pada trimester akhir. Lalu yang kedua ada retensi plasenta. Yang ketiga ada penurunan produksi susu. Yang keempat ada infertilisasi atau kelahiran yang lemah. Lalu yang kelima, pada jenis pejantan itu bisa mengalami orchitis atau epididymis. Nah, pada gambar tersebut bisa dilihat terdapat pembengkakan kantung skrotalis unilateral pada gambar yang kiri dan juga yang bilateral itu pada gambar yang sebelah kanan. Lalu gejala klinis yang terakhir itu tidak ada tanda khas selain reproduksi yang terganggu. Setelah kita mengetahui beberapa gejala klinis yang disebabkan oleh penyakit ini, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan diagnostik. Diagnosa dapat dilakukan dengan menilai respons sel atau serologis terhadap antigen Brucella itu sendiri. Kali ini kita akan melakukan uji laboratorium yang dapat dilakukan untuk deteksi brucellosis. Terdapat 2 cara. Yang pertama menggunakan tes RBT dan juga yang kedua menggunakan tes CFT. Pada tes RBT atau yang biasa disebut dengan Ross-Winkel test, itu terdapat 2 hasil pada gambar tersebut. Yang pertama itu serumnya positif pada sebelah kiri dan juga serumnya yang bersifat negatif pada sebelah kanan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan complement fixation test atau CFT dan juga didapat serum yang positif pada hasil uji CFT ini. Nah, setelah kita mengetahui bahwa penyakit tersebut merupakan positif penyakit brucellosis pada kambing, ada baiknya juga untuk kita mengetahui cara pencegahannya. Yang pertama, itu dengan menghindari perkawinan dengan hewan yang sudah positif terjangkit. Lalu yang kedua, itu mengkarantina ternak impor atau ternak yang baru datang dari luar, memberikan biosecurity secara ketat seperti desinfektan kandang, peralatan dan juga pakaian pekerja. Lalu yang keempat, melakukan vaksinasi brucellosis melintensis rev 1 pada kambing atau domba. Lalu yang kelima, mengedukasi peternak seperti pentingnya tidak minum susu mentah.
Adapun pengendalian dari penyakit ini bisa dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama adalah mengisolasi hewan yang positif terjangkit, lalu yang kedua melakukan stamping out, uji dan juga potong hewan yang terinfeksi, lalu yang ketiga melakukan tes darah secara rutin pada peternakan dengan skala besar maupun kecil, lalu yang keempat melakukan pelaporan secara cepat jika terjadi aborsi massal. Nah, yang terakhir, selalu memantau zona bebas brusellosis dan juga dijaga dengan ketat. Setelah memaparkan beberapa penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa brusellosis pada kambing adalah penyakit zoonosis akibat bakteri gram negatif, yaitu Brucella melitensis dan juga Brucella ovis, yang menyebabkan abortus, retensi plasenta, penurunan susu, serta orchitis pada pejantan, sehingga penularan terjadi melalui kontak dengan jaringan terinfeksi atau susu mentah dengan diagnosis utama menggunakan RBT dan juga CFT. Nah, cara pencegahannya meliputi vaksinasi, biosecurity yang ketat dan juga biosecurity yang bagus, serta mengedukasi para peternak tentang pentingnya mencegah penyakit brusellosis ini. Lalu untuk saran yang bisa diberikan, itu perlu meningkatkan biosecurity, vaksinasi, serta pemeriksaan serologi secara rutin untuk mencegah dan juga mengendalikan brusellosis pada kambing, disertai edukasi peternak dan juga penerapan pendekatan secara One Health. Tidak terasa sudah mencapai di penghujung pembahasan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.